Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, sahabat, kolega, para murid, Bapak Ibu, puan tuan, seizin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin pada pagi hari ini. Terlebih dahulu seraya kita berdoa, bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita akan melanjutkan satu di antara yang perlu kita renungkan dalam rangka mempersiapkan diri menuju Allah. Setelah yang pertama al-maut, yang kedua al-kubur, yang ketiga al-qiyamah, dan yang keempat serta kelima adalah wal jannah wan nar. Karena itu mari kita lanjutkan untuk yang tentang surga dan neraka. Para salikin rahmatullah jamaah, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal nabiyya bihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jannatu wan naru fa atammal fihi ma ayataini min kitabillahi ta'ala. Wa ammal jannah wan nar, adapun surga dan neraka, fa atammalah, maka engkau harus menyempurnakan perenunganmu itu. Fihima, di dalam dua area yang abadi tadi nanti, yaitu surga dan neraka. Ayatain, kita perhatikan beberapa kitab Allah. Jadi kita tidak boleh hanya menyandarkan kita akan mati saja, ada kiamat saja, tapi ada ujungnya. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, ujung kita itu di mana yang abadi, surga, neraka. Insya Allah moga-moga kita semua min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Ayat Quran yang menyebutkan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahurun inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Dan Tuhan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih, ya, syaraban tahura, seger, enak, nikmat, tidak ada resiko sakit di surga nanti, semua menyehatkan. Inna hadza kana lakum jazaa'an, sesungguhnya ini adalah balasan untukmu. Wa kana sa'yukum mashkura, ini adalah usahamu di dunia yang perlu dan akhirnya kamu syukuri nanti di jannah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu surga itu sesuatu yang indah sebelum kita lihat yang indah. Jadi kalau di Indonesia kita melihat indah atas sesuatu indah, pemandangan indah, di sana jauh dan tidak bisa dibayangkan. Makanan di Indonesia enak, oh di sana lebih enak lagi. Nah itu ya Bapak sekalian, tidak ada sesuatu yang bisa menandingi kenikmatan di surga.
apabila dibandingkan hanya urusan dunia. Wa qala hikayatun an akhirina, dan ayat yang kedua Allah berfirman dengan suatu cerita. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Cerita tadi yang pertama ayat tentang surga, yang kedua tentang neraka. Ya Allah, keluarkanlah saya dari neraka ini ya. Fa in udna fa inna zalimun. Maka beliau mengatakan, kembalikan saya ke dunia setelah di neraka. Saya nggak kuat ya Allah. Tapi tidak, kamu kalau dikembalikan fa inna zalimun, kamu zalim juga tetap. Kamu nggak iman kok, kan? Qala sa'u fiha wa kalimun. Maka Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku lagi. Nggak mau. Allah udah nggak mau. Kamu itu diciptakan dunia nggak pernah ibadah. Pikiranmu hanya urusan angka saja. Angkanya berapa? Di belakangnya 6, belakangnya 9 atau tak terhingga. Jutaan, miliaran, triliunan, dan kekayaan yang kamu kejar kok nggak pernah ke saya. Maka dengan demikian qala sa'ufiha wa la tukallimun, kamu kekal di dalamnya, wa tukallimun, dan kamu jangan bicara dengan saya lagi, kata Allah terhadap orang ahli neraka. Jadi tidak ada penyesalan di belakang, di depan. Nyesal itu pasti di belakang. Di dunia kita sudah ngapain? Apa yang telah kita perbuat? Nah, wa wuriya annahum yasiruna 'inda dzalika kilaban. Orang-orang seperti itu yang ahli neraka diibaratkan mereka itu adalah kilaban, anjing-anjing yang dimasukkan neraka padahal dulunya manusia. Ya. Yata'awanuna finnar, dan dia melolong di api neraka itu. Di dunia ada anjing menggonggong, kita menakutkan kan? Nah, ini orang-orang yang ahli neraka itu saling bersaut-sautan menggonggong, minta bantuan, tapi nggak direwes. Paham? Tahu ya Bapak Ibu ya, nggak direwes itu apa ya? Nggak dianggap, nggak digubris. Wala tukallimun, enggak, saya nggak mau bicara dengan kamu. Kalau kamu di dunia itu isinya gunung tok ini sehari-hari 24 jam urusannya dunia saja, harta, kekayaan, jabatan, kebanggaan dan sebagainya. Nah, karena itu Imam Bukhari mengajak dan mendoakan kepada kita, na'udzubillahirrahmanirrahim min adabil alim. Ya Allah, aku berlindung dari Engkau, dari welas kasih-Mu, dari penyayang-Mu, dari siksaan api neraka yang sangat pedih itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tidak masuk menjadi golongan ahli nar, tetapi insyaallah kita masuk menjadi ahli jannah. Apalagi hidup kita memang sudah mendesain day to day, wiridnya apa, auratnya apa, membaca Qur'annya bagaimana, sholat sunnah, sholat malam kita apa, kita rutin, maka insya Allah itu adalah thariqah ila jannah, itu jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Fa innal amra kama qala Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, seperti yang sesungguhnya persoalan ini diriwayatkan atau dihikayatkan oleh Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Beliau mengatakan apa? La tadri ayyul musitain, kami tidak tahu manakah yang paling besar di antara dua musibah. Ini perlu kita renungkan. A'dhamu fautul jinan am dukhulun niran, kehilangan surga atau masuk neraka. Sama-sama jelek kan? Surganya hilang,
masuk neraka. Mana yang paling berat? Kehilangan surga atau pasti masuk neraka? Karena demikian Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan ammal jannatu fala sabran anha. Adapun surga maka tidak ada kesabaran untuk meraihnya. Jadi bagi orang tertentu, kita semua yang ngaji kolbu setiap saat ini sudah nggak sabar, kita ayo, jangan ditunda-tunda. Surga itu menunggu kita. Jangan kita sudah jalan, tahu-tahu sudah gigi 3, tinggal gigi 1 lagi. Energinya habis, mesinnya mati. Ya udah mandek lagi di tempat. Jadi urusan surga harus kita jemput. Kita harus persiapkan dengan matang. Wa amman nar fala sabrun 'alaiha. Dan adapun di dalam neraka maka tidak ada kesabaran menghadapinya. Sopo sing kuat nek neraka? Siapa yang kuat? Tidak ada yang kuat. Tahu kalau neraka itu nggak ada yang kuat, tapi kok banyak orang itu sekarang itu tiap hari itu kulaannya. Kulaan itu apa ya? Belanjanya itu belanja neraka. Tahu neraka itu berat, tapi sehari-hari yang dibelanja itu urusan neraka. Ghibah, ya, ibadahnya keter, sholatnya nggak benar, zikirnya nggak punya. Tapi kalau diajak urusan dunia semerintil, semangat. Gitu kok ingin tidak masuk neraka, tapi ingin masuk surga, ya nggak mungkin kan. Nah, wa ala kulli halin fautan na'im aisaru min muqasatin al-jahim. Maka dengan demikian kehilangan surga naim itu lebih mudah dibandingkan menahan penderitaan neraka jahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang mau kehilangan surga itu mudah. Udah jadi maksiat atau tiap hari, nanti surganya kan hilang. Sedangkan neraka jahanam itu orang juga tidak kuat untuk menahannya. Maka dengan demikian pilihannya adalah memperkokoh niat kita masuk surga. Ahlul ibadah, ahlul zikir, ya semua kita itu askolanya, kesibukan diri kita itu sehari-hari ditujukan pada Allah, akhirat secara terukur, masif dan terencana dengan baik. Jangan surga itu sak geleme, ya artinya gelema-geleme ya harus surga, nggak bisa. Dan kita harus menahan diri agar tidak masuk an-narul jahim, neraka jahanam. Tsumma tammatul kubba wal musibatul uzma hiyal khulud. Sesungguhnya bencana yang paling besar dan musibah yang paling hebat adalah karena neraka itu adalah al-khulud, masuknya itu adalah abadi. Kuat? Nggak kuat. Monggo, kalau nggak kuat, bismillah, kita rencanakan dengan baik. Id laukan al-amru ala kulli halin munqati'an, sebab seandainya neraka itu dan kita adalah kekal di dalamnya, lakana hayyinan, pastilah adalah hal-hal yang bisa masuk dan terselamatkan masuk neraka. Yang ringan adalah orang yang beriman. Jadi seperti kita dosanya ya nanti dicuci dulu. Ya kita udah gemeter ini kalau sudah ini. Berapa dosa kita, cuci dulu, nanti keluar. Nah, artinya orang-orang seperti kita, insya Allah lihat ukuran kita, berapa lamanya, dicucinya berapa lama, mana yang paling ringan, hayyinan,
Ya. Berapa? Ya muka-mukalah kita wayadkhulul jannata bi khairin hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk surga dengan tanpa dihisab. Amin. Walakin sa'nu fi abadi bil akhir, akan tetapi keadaan neraka itu abadi dan tanpa akhir. Ada orang selamanya di neraka, tapi ada juga yang sebagian masuk surga di beberapa ribu tahun dulu. Ya. Fa ayyu qalbin yahtamilu dzalik, maka hati mana yang dapat dan bisa menanggung atas siksanya neraka? Enggak ada. Wa ayyu nafsin tasbiru ala dzalik, dan mana orang yang akan bisa sabar masuk neraka itu dalam menghadapi ala dzalik, masuk neraka? Enggak ada. Abadi loh itu. Sesuai dengan amalnya. Nah, karena itu kita memang harus mempersiapkan di dunia ini, mumpung masih ada kesempatan. Ya, Allah masih menyayangi panjenengan dan kita semua. Ayo mari kita bersama-sama mempersiapkan surga itu, akhirat itu dengan amal-amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Walidzalika qala Isa alaihissalam dzikrul khuludil khalidina yaqta'u qulubil khaifin. Nabi Isa bersabda, mengingat kekekalan orang yang kekal di dalam, maka dengan demikian yaqta'ul qulub, pasti memutuskan hati al-khaifin, bagi orang yang penakut, orang yang takut neraka. Kalau sudah kita takut neraka, ya pasti hati kita gemetar. Ya udah, jangan ini, jangan itu, jangan berbuat salah, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan berbuat maksiat. Maka dengan demikian Allah memberi kesempatan buat kita. Amin. Ayo, surga itu nunggu itu loh. Siapa yang mau ngisi sini? Ya, sholat malam. Aina istighfar, mana yang minta maaf kepada saya ampuni biar masuk surga. Aina soalin, mana yang minta masalahnya apa, laporkan kepada saya di tengah malam itu, sholat malam. Tapi anehnya orang asik dengan dirinya, asik dengan urusannya, dan asik dengan kesenangannya. Senang tidur, nyantai. Nah, gimana? Itu semua dilakukan karena memang tidak ada iman, tidak ada semangat untuk melakukan ibadah aurat wirid yang dipersiapkan secara rutin menuju akhirat. Wa dzukira 'indal Hasan, dan diriwayatkan oleh Imam Hasan, in akhira may yakhruju minan nar rajulan yuqalu lahu hannatun Hudziba alfa amin yunadi ya Hanan ya Manan. Diceritakan oleh Imam Hasan bahwa sesungguhnya orang yang keluar dari neraka adalah seorang pria yang dikenal dengan nama Hannat. Kalau punya anak jangan dinamakan Hannat ya. Hannat itu akan dikeluar dari neraka untuk dimasukkan surga setelah 1000 tahun. 1 menit aja nggak kuat, ini saya mau tahu. Manusia hidup di dunia itu kan hanya ya 70, 80 bonus itu. Ya ini 1000 tahun. Dia 1000 tahun itu selalu doa, ya Hanan, ya Manan, ya Allah yang maha pengasih, maha pengarunia, keluarkan saya tiap hari. Fa'abqa Hasan bakal lain dan kuntahnat fata'ajjam minhu, maka dengan Imam Hasan mengatakan, wahai Hanan, banyaklah berdoa, artinya di situ. Dan lalu orang terheran, faqala wa yahkum alaisa yauman yahrud, celaka kalian, bukan pada suatu hari akan keluar, nanti 1000 tahun dulu, karena amalnya di dunia
Ya kira-kira ditimbangannya itu kan kita introspeksi lah Bapak Ibu sekalian ya, muhasabah. Sehari-hari itu kita berapa kali astagfirullahaladzim nge-share saya nggak bener di apa? Di HP itu loh, astagfirullah. Umur kita udah 60, 70, 80, nge-share-nya itu loh. Yang di-share itu kan fitnah, yang di-share itu pakaiannya nggak senonoh, gambar-gambarnya yang nggak senonoh. Umurnya sudah, umurnya 70, saya seneng ngono, itu piye itu. Nah, coba kita introspeksi. Sehari-hari kulaan itu kok kulaan kayu bakar neraka. Kok enggak kulaan belanja air yang sejuk untuk persiapan kita ke surga. Umur sudah, umur 70, saya ngono. Ya, itulah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan qultu farajal amru kullu idzan ila asli wahidin wa yanuktah. Maka dengan demikian untuk melihat surga dan neraka itu keseluruhannya, maka kita harus bicara satu hal, an-nuktah, sesuatu yang sangat penting. Allati taqsimud duhur wa tufassiriful wujuh. Yang perlu kita pikirkan antara surga dan neraka itu adalah karena neraka itu dapat merapuhkan tulang punggung kita. Taksimud duhur wa tufassirul wujuh, dan memucatkan wajah. Ya. Wa tudhibul akbab, dan juga dapat mengagetkan jantung. Wa taqata'al qulub, dan mematahkan segala hati. Wa tudmul uyun, dan dapat membuat berdarah. Apa yang berdarah itu? Bukan badan kita. Minal uyuni minal ubat, darah itu keluar dari matanya. Itu saking beratnya di sana. Matanya berdarah, keluar, mati, hidup lagi, seksa lagi. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Moga-moga kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa yakhafun nasrimul ma'rifah, dan noktah yang kedua adalah kekhawatiran Bapak Ibu sekalian, kita semua itu dari apa? Ma'rifatullah. Awalnya bagus, tapi kok lama-lama kok nggak bagus ya orang ini. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya. Wa hadzal ghayatu allati yantahi ilayya khauful khaifin, maka inilah puncak yang berujung kepada kekhawatiran pada orang yang takut. Na'udzubillah min dzalik, moga-moga kita husnul khotimah. Saya sering guyon, lebih baik jadi mantan korak menjadi korik daripada mantan korik menjadi korak. Akhir hidup kita harus yang sebaik-baik, husnul khotimah. Nah, untuk husnul khotimah kan harus kita jaga. Karena itu yang paling ditakutkan buat kita adalah kehilangan ma'rifatullah. Wa tabqi alai ayunun bakiyun, dan menangis atas segalanya, atas para penangis. Itu yang paling kita rugi, yang kita menyesal itu adalah mantan orang baik. Dulunya api loh, gitu. Orang itu dulunya bagus. Sekarang jadi orang, jadi tokoh, kekayaannya banyak, kok jadi gitu ya? Nah, gitu. Itu yang paling disesali. Maka dengan demikian walqad qala ba'dhum, maka dengan demikian para ulama diantaranya mengatakan begini. Sesungguhnya innal humutalat, orang yang menyesal gundah itu ada 3. Yang pertama adalah ghammul ta'ati an tuqbal. Orang itu harus gundah ketaatan yang tidak diterima. Bapak sekalian, ini yang kita takut. Kita bekerja, kita amal setiap hari, ternyata zong, di situ ada riya. Nggak ada. Itu yang harus kita takutin. Merasa kita punya depositonya, neraca kita merasa baik, ternyata tidak ada.
Maka dengan demikian ini yang paling harus orang nyesal, gundah itu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghabbul maksiatu alla tughfar. Yang kedua adalah orang yang gundah dari kemaksiatannya yang tidak diampuni Allah. Sedih. Nggak sempat ibadah, nggak sempat sholat tobat, nggak sempat istighfar banyak, mati, wafat. Ini yang harus kita takut di dalam hidup. Ayo ibu bapak sekalian, mumpung ada waktu, biasakan sholat taubatan nasuha. Orang yang suluk membiasakan setiap hari, setiap malam itu salah satunya adalah sholat taubatan nasuha. Terencana, terukur. Minimal sholat malamnya itu tahajud, taubatan nasuha, liridhoillah, lisyukrillah, lilfadlillah. Jaga-jaga saat tertentu Allah memanggil karena kita tidak tahu. Nah malam tadi alhamdulillah kita sholat taubatan nasuha. Tiap malam kita harus cuci. Para murid-murid tolong jangan lupa tiap malam taubatan nasuha. Yang sudah suluk ya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa ghammul ma'rifah antasluba. Orang yang kegundahan adalah ma'rifatullah, ahlul ibadah yang terampas. Itu yang harus kita takut dan itu yang harus kita gundah. Nah itu semua Bapak Ibu sekalian, kegundahan, 3 kegundahan itu, kegundahan taat yang tidak diterima, kegundahan maksiat yang tidak diampuni, kegundahan makrifat yang dirampas di ujung, itu semua harus dilakukan secara terukur, terencana, masif, dan itu auratnya tiap hari adalah dilakukan. Aurat terencana itu diajarkan melalui thariqah. Zikirnya apa, sholatnya apa, sehari berapa kali, itu terencana. Orang itu gak usah muluk-muluk. Donganya gini, ya Allah, aku sekarang sholat subuh, sampaikan lagi saya ke sholat zuhur, sampaikan lagi saya sholat asar. Udah gak usah macam reno-reno. Ini tulul amal, pikirannya panjang urusan dunia. Nah, nggak usah. Jadi hidup itu nikmat dari Isa, lam, maghrib. Islam kan orang Jawa kan Isa, subuh S-nya, L-nya luhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Nah, dari sholat ke sholat itulah yang kita impikan. Udah. Ya, antara itu zikir kerja, zikir baca Quran, ambil wudhu, zikir. Hidup jadi enak. 24 jam itu nikmat. Jangan gongso. Konco ini temen naik pangkat, sedihnya bukan main. Akhirnya jadi SMS itu. Sedih melihat orang susah, susah melihat orang sedih. Dengan demikian waqala mukhlisun, sedangkan orang yang ikhlas akan mengatakan bal ghammu kulluhu wahidun bil haqiqah wa huwa ghammun bil ma'rifah. Sedangkan orang mukhlis mengatakan keresahan atas seluruhnya tiga-tiganya itu pada hakikatnya adalah tercabutnya ma'rifatullah. Berat kalau sudah Allah kemudian meniadakan di dalam diri Anda kita semua itu makrifat, apalagi orang tidak berencana makrifatullah, berat. Karena godanya itu adalah di ujung orang meninggal itu godanya itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Insya Allah kita husnul khotimah, tapi direncanakan secara terukur. Wa kullun ghamun, dan setiap keresahan selainnya duna jalalun itlahul qadha, adalah setiap keresahan selainnya adalah ringan sebab baginya mempunyai batas usainya.
Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, 3 ini yang harus kita pikirkan. Amal tidak diterima, dosa tidak diampuni, dicabut makrifatnya kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi kita menjadi ahlul ibadah, ahlul taat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.